Namaku Andi, seorang supir mobil pasir yang sudah bertahun-tahun keluar masuk proyek-proyek besar di seluruh negeri. Pengalaman di jalanan keras sudah jadi makanan sehari-hari. Tapi, proyek tol yang satu ini, sejak awal, aku sudah merasa ada yang tidak beres. Proyek ini dibangun di daerah perbukitan yang terpencil, jauh dari pemukiman warga. Satu-satunya pemandangan di sekitar kami hanyalah hamparan hutan bambu yang rimbun dan lautan tanah merah yang terbentang luas. Sinyal telepon seluler jadi barang langka di sini. Begitu matahari terbenam, malam seolah datang lebih cepat. Dan udara di sekitarnya selalu terasa berat dan menekan. Rasanya seperti ada sesuatu yang mengawasi dari balik kegelapan. Di hari pertama, aku mulai bekerja mandor proyek Pak Budi. Hanya memberikan satu peringatan singkat. Tapi nadanya serius. Beliau berkata, "Andi, dengerin baik-baik. Kalau kamu lewat tikungan di KM 17, jangan pernah klakson. Jangan nyalain lampu jauh. Dan yang paling penting, sanggan sekoli-koli turun dari mobil malam-malam. Apapun yang terjadi." Awalnya aku pikir itu cuma mitos proyek biasa. Cerita-cerita kosong untuk menakut-nakuti pekerja baru sepertiku. Di setiap proyek besar, selalu ada saja cerita hantu penunggu atau larangan aneh semacam itu. Aku hanya mengangguk saja, tidak terlalu ambil pusing. Pikiranku berubah total saat aku melihatnya sendiri. Di pinggir jalur Hoi Ying, jalur khusus yang kami lewati untuk mengangkut material, berdiri sebuah bangunan kecil, sangat tua, dengan atap ijuk yang sudah lapuk. Di depannya, ada sesajen yang membuat bulu kuduku berdiri. Ada kepala kambing yang sudah menghitam dan kering. Bunga 7 rupa yang mulai layu, dan sisa kemenyan yang aromanya masih terasa hangat di udara. Jelas, ini bukan sekadar bangunan kosong biasa. Rasa penasaranku tak tertahankan. Aku mendekati salah satu supir senior yang sedang beristirahat. "Mas, itu bangunan apa ya di sana?" tanyaku sambil menunjuk ke arah bangunan itu. Wajah supir senior itu langsung berubah tegang. Raut mukanya yang tadi santai mendadak kaku. Dia menatapku dengan sorot mata yang serius. "Itu tempat pesugihan lama," jawabnya dengan suara pelan, hampir berbisik. "Dari zaman dulu, sudah ada di situ. Proyek tol ini bisa dibilang cuma numpang lewat di tanah mereka." Jantungku mulai berdebar kencang. Jadi, peringatan mandor tadi bukan omong kosong. Malam pertama shift malamku tiba. Dan di malam itulah, aku melanggar semua aturan yang diberikan. Sekitar pukul 1:30 dini hari, aku sedang mengemudikan trukku yang terisi penuh dengan pasir. Suasana begitu sepi, hanya ada suara deru mesin truk yang memecah keheningan malam dan gesekan ban di atas tanah merah. Aku melaju perlahan, berusaha melawan kantuk. Tepat saat trukku melintasi tikungan KM 17 yang keramat itu, mesin truk mendadak terasa sangat berat. Rasanya seperti ada yang menahan truk dari belakang. Seolah-olah aku sedang menarik beban ribuan ton. Aku refleks menginjak rem, berpikir mungkin salah satu ban trukku kempes, atau ada masalah teknis lainnya. Tanpa pikir panjang, aku turun dari kabin, berniat untuk memeriksa kondisi ban. Begitu kakiku menginjak tanah merah yang dingin, bau anyir yang sangat menyengat langsung menusuk hidungku. Bau ini bukan bau bangkai biasa, lebih pekat, seperti bau darah segar yang bercampur dengan tanah basah. Aku mulai merasa tidak enak. Tiba-tiba, aku mendengar suara orang berbisik-bisik. Awalnya pelan, lalu semakin jelas dan ramai. Seperti suara keramaian di sebuah pasar malam. Tapi anehnya, di sekelilingku tidak ada siapa-siapa. Hanya ada kegelapan hutan dan trukku. Aku mencoba menenangkan diri, tapi kemudian lampu kabin trukku mati dengan sendirinya. Gelap total. Dengan panik, aku mengarahkan senter ponselku ke sekitar, tapi tidak menemukan apapun. Saat itulah, mataku tanpa sengaja melirik ke kaca spion samping. Jantungku serasa berhenti berdetak. Di kaca spion itu, aku melihat pantulan sesuatu yang sedang duduk di atas bak pasirku. Itu bukan manusia. Sosoknya hitam legam, pekat seperti bayangan. Rambutnya panjang, terurai, hingga menutupi seluruh wajahnya. Tangannya yang kurus kering dengan kuku-kuku yang panjang dan tajam mencengkeram pasir di bak truk. Lalu, dengan gerakan yang sangat lambat, makhluk itu menoleh ke arahku. Aku tidak bisa melihat wajahnya, tapi aku bisa merasakan tatapan dinginnya menembus kegelapan. Tanpa berpikir lagi,
Aku melompat kembali ke dalam kabin, mengunci pintu rapat-rapat, dan mulai membaca semua doa yang aku ingat dengan suara gemetar. Anehnya, tepat saat aku selesai berdoa, mesin truk tiba-tiba hidup sendiri dengan raungan keras. Dan yang lebih gila lagi, truk itu melaju dengan kencang tanpa aku injak pedal gas sama sekali. Seolah ada kekuatan tak kasat mata yang mendorongnya menjauh dari tempat itu. Keesokan paginya, dengan wajah pucat dan tubuh masih gemetar, aku menceritakan semua kejadian semalam kepada Mandor. Aku berharap dia akan terkejut atau mungkin tidak percaya. Tapi reaksinya di luar dugaanku. Dia hanya menatapku dengan tatapan datar, lalu berkata pelan, "Kamu supir keempat yang lihat itu, Raka." Ternyata, sebelum aku, sudah ada 3 supir lain yang mengalami hal serupa dan langsung berhenti kerja mendadak. Supir pertama, katanya, langsung pulang kampung tanpa memberikan alasan yang jelas. Supir kedua menjadi linglung dan bicaranya melantur, seperti orang yang kehilangan akal sehatnya dan sekarang dirawat keluarganya. Dan supir ketiga hilang. Mobil truknya ditemukan kosong begitu saja di dekat tempat pesugihan itu, tanpa jejak sedikit pun. Sejak malam itu, aku merasa menjadi supir satu-satunya yang dia pilih. Teror itu tidak berhenti. Setiap kali aku menarik pasir dari lokasi tambang, timbangan digital selalu menunjukkan berat yang jauh lebih besar dari seharusnya. Padahal, muatanku sama seperti biasa. Pasir di bak trukku juga seringkali basah kuyup dan lengket saat aku tiba di lokasi penumpahan, padahal cuaca sedang panas terik. Baunya seperti darah. Dan yang paling membuatku merinding, di kaca depan trukku sering muncul bekas sidik tangan berwarna hitam yang seolah-olah berasal dari dalam kabin. Tapi yang paling menakutkan dari semuanya adalah suara itu. Setiap kali aku melewati tikungan KM17, aku selalu mendengar suara bisikan yang sama, tepat di telingaku, seolah ada yang duduk di sampingku. Suara itu berbisik, "Bawa lagi, bawa lebih banyak." Aku tidak tahan lagi. Tekanan mental ini terlalu berat. Aku akhirnya nekat untuk berhenti. Pada malam terakhirku bekerja, aku berpamitan kepada Mandor. Aku harus mengantarkan satu muatan terakhir sebelum benar-benar bebas dari proyek ini. Tapi malam itu, bahkan saat mobilku sudah kosong tanpa muatan, mesin truk tetap terasa sangat berat. Persis seperti malam pertamaku diganggu. Aku tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Benar saja. Saat trukku tiba di KM17, mesinnya mati total. Mobil berhenti mendadak di tengah jalan yang gelap. Dari balik kaca depan, di bawah sorotan lampu trukku yang mulai meredup, aku melihat makhluk itu berdiri di tengah jalan. Kali ini, wajahnya terlihat dengan sangat jelas. Itu bukan wajah manusia. Wajahnya penuh dengan lubang-lubang hitam yang menjijikkan, seperti tanah kuburan yang baru digali. Makhluk itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi hitam yang runcing. Lalu, ia berbicara dengan suara serak yang menggema. "Kamu sudah bekerja untuk kami." Tiba-tiba, dari dalam hutan bambu di kedua sisi jalan, muncul bangen-bangen lain, banyak sekali. Mereka bergerak perlahan, mengelilingi trukku. Mataku terasa berat, pandanganku kabur, dan aku pun pingsan. Aku selamat, tapi tidak sepenuhnya. Aku terbangun keesokan paginya di pos keamanan proyek. Kata teman-teman yang menemukanku, trukku ditemukan terkubur setengah badan oleh pasir. Padahal semalam truk itu dalam keadaan kosong. Tidak ada yang bisa menjelaskan dari mana pasir sebanyak itu datang. Proyek tol itu sekarang sudah selesai dibangun dan sudah beroperasi. Orang-orang melintas di atasnya setiap hari, tanpa tahu cerita kelam yang terkubur di bawah aspalnya. Tapi bagiku, mimpi buruk itu tidak pernah benar-benar berakhir. Sampai hari ini, setiap kali aku mendengar suara dump truck lewat di malam hari, aku selalu mencium bau tanah basah dan aroma kemenyan yang khas. Dan terkadang, saat aku menatap jendela rumahku di tengah malam, aku masih melihatnya. Bekas sidik tangan hitam itu muncul perlahan di permukaan kaca. Terima kasih sudah mendengarkan ceritaku. Jangan lupa subscribe Kreator Jampang untuk kisah-kisah lainnya. Hati-hati di jalan.